Oke, tadi sudah ada dua pertanyaan ya. Ya, sudah ada terkumpul dua pertanyaan. Monggo silakan. Kalau mau dijawab langsung, monggo. Kalau ini monggo silakan. Pertanyaannya apa dan jawabannya apa? Silakan. Siap. Izin mau jawab pertanyaannya Mbak Nanda. Tadi kan itu, tadi kan tanya kalau di kurikulum 1975 itu guru itu lebih berperan sebagai pelaksana. Soalnya seluruh desain pembelajaran itu udah ditentuin dari pusatnya, bahkan sampai di tahap tujuannya benar-benar spesifik dan terukur banget. Jadi, apakah kondisi tersebut itu dapat mengurangi kreativitas dan inovasi seorang guru dalam mengajar, atau justru itu bisa membantu guru menjadi lebih terarah? Terus gimana sih dampaknya terhadap kualitas pembelajaran siswa sendiri? Jadi benar bahwa kondisi tersebut tadi yang apa yang seluruh pembelajaran itu udah ditentuin dari pusat, itu membuat guru itu lebih terarah karena tadi udah spesifik banget tujuannya, ada tujuannya, terus pembelajarannya, kurikulumnya gitu. Jadi mereka itu tahu langkah demi langkah yang harus diajarkan, materi apa yang digunakan, dan gimana cara mengukurnya. Tidak ada kebingungan untuk capai target terakhirnya seorang guru itu. Tapi sayangnya itu tuh membuat guru itu sibuk dengan mengerjakan administrasi yang sangat rinci dari yang dari terpusat tadi. Karena guru itu kan hanya bertugas sebagai pelaksana kan. Jadi guru itu kehabisan waktu untuk kehabisan waktu untuk berinovasi dan menciptakan kreativitas. Jadi guru itu ya kehabisan waktu karena tadi sibuknya kerja administrasi yang apa yang udah dari pemerintahan pusat sana. Terus apa sih dampak terhadap kualitas pembelajaran siswanya? Pasti siswa itu kan itu membuat siswa itu cenderung banget pasif. Siswa itu lebih banyak disuruh menghafalkan saja dan mengulang materi-materi dasar sehingga kemampuan berpikir kritis mereka tuh tidak terbangun karena tadi gurunya sudah sibuk di sistem administrasinya dan gak ada waktu untuk berinovasi dan menciptakan kreativitas di kelas ya gitu. Terus karena proses pembelajaran itu hanya berfokus pada asal materi itu selesai sesuai target administrasi tersebut, padahal belum tentu siswa itu benar-benar paham akan materi tersebut. Ya, jadi seringnya itu siswa itu eh, guru itu tidak bisa mendampingi siswa yang masih kebingungan karena materi sudah selesai karena waktu. Iya, dan karena mengejar waktu. Target. Gitu. Boleh tanya guru. Baik, baik. Terima kasih, Mbak Ina. Iya, ya. Ya, maaf, ya. Saya sedikit nambahkan ya dari tadi. Hmm. Hal itu juga ini ya paling kentara adalah kalau yang saya amati dan itu muncul di media sosial sampai pada rame yaitu pada kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 itu untuk administrasi guru itu luar biasa. Ada yang pertama RPP-nya itu juga ada 5C. Harus ada 5C, kritis, kreatif, kolaboratif, dan satunya lagi. Juga harus ada literasinya di mana itu. Kemudian dan ada beberapa fitur yang lain. Selain itu, penilaiannya saja asesmen. Nah, nanti lebih banyak dibahas di pertemuan berikutnya, yaitu asesmen pada mata kuliah pengembangan pembelajaran. Asesmen itu apa saja? Asesmen apa? Asesmen guru itu, penilaian guru itu adalah banyak sekali. Ada penilaian kognitif, ada psikomotorik, ada sikap. Sikap itu macam-macam. Ada yang gotong royong, ada ini itu dinilai semuanya. Nah, yang sering kali dari guru adalah yang pertama mempersiapkan. Itu pasti butuh waktu banyak. Print out
kemudian mengamati, melakukan observasi itu harus ini loh ya, observasi itu dari guru melakukan observasi itu adalah agak bingung. Bingung maksudnya apa? Kita fokus pada satu siswa ini sikapnya bagaimana, ini bagaimana itu. Ya, jadi guru itu fokusnya terpecah. Jadi tidak fokus pada bagaimana dalam efektivitas memberikan materi kepada siswa, tidak, tapi pada menyiapkan berkas dan lain-lainnya. Itu yang sampai muncul di media sosial dan lain sebagainya di kurikulum 2013. Mungkin nanti, tadi kan sudah disampaikan terkait tentang kurikulum 2013. Kalau 2013 itu ada namanya pendekatan saintifik 5M itu. Ya mungkin itu. Selanjutnya akan monggo pertanyaan berikutnya dari temannya tadi bisa ditanggapi. Baik, Bapak. Terima kasih atas masukan saran. Oh, mohon maaf Bapak ada kesalahan teknis sebentar. Ya, monggo silakan. Maaf Pak, laptopnya lagi nge-lag, nggak bisa di screen share share screen. Oke, butuh ini kah? Butuh share screen kah atau bisa langsung? Kalau dari coba ditanyakan ke penanya. Kalau memang butuh di share screen boleh. Kalau nggak salah pertanyaan berikutnya itu panca-panca apa tadi ya? Bener ya? Iya Pak. Ya, enggak apa-apa. Mungkin disampaikan saja penjelasannya. Monggo enggak apa-apa kalau memang bisa begitu. Ya.
Jadi pertanyaan dari Mbak Selin tadi tentang konsep Pancawardhana di tahun 1952. Tadi kan mencakup cipta, rasa, karsa, dan lain-lain. Tapi apakah itu realistis diterapkan di semua sekolah saat kondisi Indonesia waktu itu masih terbatas? Nah, rencana pelajaran terurai 1952 sendiri kan berada di fase awal kemerdekaan. Nah, di fase awal kemerdekaan ini kan memiliki banyak tantangan. Menurut saya tidak realistis jika diterapkan secara merata di semua sekolah, karena yang pertama keterbatasan guru. Jadi jumlah guru yang terlatih itu masih sangat sedikit. Kemudian kemudian konsep Pancawardhana sendiri. Konsep Pancawardhana Ini ada masalah di sinyalnya atau gimana? Atau mungkin nanti disampaikan di grup saja bisa? Kalau saya sendiri untuk konsep Pancawardhana ini tadi masih sekarang saja, baca-baca ya. Pak. Oke, monggo silakan. Karena tadi sempat ini ya, apa namanya kok ada suaranya aneh-aneh jadinya. Monggo silakan. Ina sama siapa Sutra? Baik, Bapak, mohon maaf tadi. Konsep Pancawardhana kan menuntut guru untuk menguasai 5 ranah sekaligus, yaitu cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Tapi kan pada fase awal kemerdekaan tadi, kenyataannya itu guru hanya mampu mengajar aspek dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Jadi belum bisa mencakup semua ranah tersebut. Ini loh. Kemudian keterbatasan fasilitas. Jadi sarana dan prasarana sekolah pada fase awal kemerdekaan tadi itu masih sangat sederhana. Banyak sekolah itu tidak memiliki alat peraga, laboratorium atau ruang kesenian untuk mengembangkan rasa dan karsa. Yang ketiga itu ketimpangan geografis. Sekolah di kota besar seperti ibu kota Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya itu mungkin sudah bisa menerapkan. Tapi untuk sekolah di pedesaan atau daerah terpencil itu masih hanya bisa berfokus pada literasi dasar. Jadi belum bisa menerapkan kelima konsep tersebut. Untuk kurikulum 1952 itu memang dirancang ideal, tapi kesenjangan antara desain dan implementasi itu sangat besar karena kondisi Indonesia sendiri kan baru merdeka, jadi belum siap secara sumber daya. Seperti itu, Mbak Selin. Oh, berarti konsepnya itu aslinya sudah maju duluan, tapi kondisi lapangannya itu belum sepenuhnya bisa mengikuti gitu ya, Mbak? Ya, sebenarnya konsepnya itu sudah bagus, namun kondisi Indonesia sendiri masih awal kemerdekaan, jadi banyak yang belum siap mulai dari gurunya ataupun sarana dan prasarana. Baik, sudah jelas. Terima kasih.
Baik, sama-sama Mbak Selin. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Monggo. Sekali lagi saya sedikit tambahkan untuk memang perubahan kurikulum itu tidak mudah ya, tidak mudah. Memang niatnya baik, tidak mudah. Pasti butuh untuk sosialisasi, untuk memahamkan kepada guru. Makanya seperti contohnya yang paling real ini yang saya tahu sekarang ini kan ada pembelajaran mendalam. Lah, pasti untuk memahamkan ini kepada guru-guru itu perlu namanya ada skala selain buku teks, ada namanya fasilitator, ada namanya yang dipercaya oleh pemerintah untuk membantu memahamkan guru terkait tentang konsep itu, sehingga nanti bisa diimplementasikan dalam pembelajaran dengan baik. Itu gak mudah, dan ini pun masih banyak tantangannya. Guru itu yang pertama, kalau mindsetnya sudah nggak bagus, maksudnya sudah wagahan, alah konsepnya biasa seperti ini. Nah, itu pasti nanti akan susah masuknya. Maka dari itu banyak sekali tantangannya, belum tantangan IT, belum tantangan yang lainnya, terutama untuk di daerah yang terpencil. Karena kita tahu sendiri terkait tentang ini, semakin seperti di pembelajaran mendalam, nah, itu kan ada sedikit banyak peran teknologi di dalamnya seperti itu. Jadi itu dari saya. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Cukup dulu, karena nanti saya pukul 10.30 itu ada ngajar jam ini. Ngajar-ngajar semester 8, mungkin itu. Itu dari saya. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, monggo bisa japri, bisa di grup, ataupun bagaimana. Yang nanti sekali lagi, meskipun pembelajarannya daring, harapan saya kepada adik-adik itu yang pertama, tidak berhenti untuk sering-sering kali membaca artikel, coba memahami isu-isu sosial yang berkembang. Isu sosial yang saya sarankan di sini adalah kaitannya dengan pembelajaran, dengan kurikulum, dengan pendidikan matematika, dengan matematika ya, bukan yang lainnya. Sehingga adik-adik itu tidak bergantung pada AI, tapi tahu kondisi seperti apa dan harus bagaimana. Seperti itu dari saya. Oke, sekali lagi itu dengan adanya kemajuan teknologi ini bukan untuk apa ya, menyurutkan perlu apa namanya, motivasi semangat kita untuk terus belajar, terus membaca, seperti itu dari saya. Itu dari saya, adik-adik. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Monggo bisa ditutup dari Ina dan Sutra untuk pembelajaran kali ini. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Untuk presentasinya kami tutup. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.